selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin ya. Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita, perlindungan kita. Tetap semangat bersama Tuhan. Tetap semangat, kita datang bersekutu di dalam mesbah doa pagi ini. Amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Yang ada di Manado tetap semangat, yang ada di Jawa tetap semangat, yang ada di Kalimantan Barat tetap semangat, yang ada di Singkawang juga tetap semangat ya. Yang ada di Sarawak sana juga semuanya ya, semua kita tetap semangat. Wah, spesial for Pastor Reginaldo Bers yang selalu setia bersama dengan kita di Filipina sana. God bless you. God bless your family. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Makasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami ya hari-hari ini, tapi percayalah, Yesus adalah pertolongan kita, Dia sumber pengharapan yang sejati. Amin, puji Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku menopang seluruh hidup. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus perlindunganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong Saat susahku, amin. tempat perlindunganku. Kau berada dan merisau di hidupku. Kau Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Makasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus.
kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Yes Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Amin, 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 amin. Kalau sumber kekuatan kami. Terima kasih. Kami punya kekuatan yang ajaib dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku, Engkau penolong Di saat susahku, yes Tuhan, tempat perlindunganku. Kau menerang Dan perisai hidupku. Engkaulah sumber Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong Di saat susahku, benar Tuhan, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai hidupku. Kau menerang Dan perisai hidupku. Mari katakan dengan Kau menerang Dan perisai hidupku. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat kekuatan hidup yang Kau berikan buat kami. Makasih buat pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu atas kami Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu itu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah kasih. nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya untuk kembali kami datang merenungkan firman-Mu. Dan firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Amin. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Apapun bentuknya yang Yes. mau menghalangi kami bersekutu dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Gangguan apapun kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa iblis kegelapan apapun kami batalkan, bahkan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bicaralah Engkau di tengah kami dengan kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini Tuhan. Dan firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kami dengar dan terima firman-Mu dalam hikmat dan pengurapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Betapa indah jika pagi-pagi kita sudah datang bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu adalah merupakan modal yang sangat luar biasa untuk kita memasuki hari ini. Dan percayalah, firman Tuhan itu selalu menjadi jawaban dan peneguhan dalam hidup kita. Amin. Mari puji Tuhan.
Firman Allah akan berbicara tentang Yesus adalah pengharapan. Ya, Yesus adalah pengharapan yang sejati. Karena ada banyak pengharapan yang semu hari-hari ini. Ada banyak pengharapan yang palsu hari-hari ini. Tapi Yesus hadir sebagai jawaban dari pengharapan yang sejati itu. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya. Ya. Yesaya pasal 9. Tapi mari kita mau katakan dulu bersama di hadapan Tuhan, ya. Kita mau katakan bersama di hadapan Tuhan kerinduan kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Baik, Yesaya pasal 9 ayat 5. Hari istri saya akan bacakan ayat firman Allah ini. Saudara di rumah, saudara dimanapun berada, boleh juga membacakan firman Tuhan ini, ya. Haleluya, puji Tuhan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Amin. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Amin. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Raja damai. Raja Amin. damai. Amin. Puji Tuhan. Yesus hadir. Ya, Yesus datang, Yesus hadir di tengah situasi dan kondisi yang tepat. Yesus hadir, Yesus datang, Yesus lahir di tengah situasi dan kondisi yang tepat. Puji Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Nah, tidak ada istilah yang namanya untung-untungan. Tidak ada itu yang namanya nasib, takdir. Kenapa saudara? Karena Yesus selalu hadir, Yesus selalu ada di waktu dan situasi yang tepat. Menurut Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks firman Tuhan ini berbicara tentang nubuatan, lahirnya, datangnya, lahirnya, hadirnya Sang Raja Damai. Ya, dalam tema ini, ya, tema perikop ini dari pasal 8 ayat 23, kelahiran Raja Damai. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus ini, Yesus, ketika firman ini datang kepada nabi yang bernama Yesaya, ketika itu kata firman Tuhan, orang Israel sedang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang memprihatinkan, baik secara religius, baik dari sudut religius, baik dari sudut kerohanian mereka, keimanan mereka kepada Tuhan. Waktu itu umat Tuhan, orang Israel sedang mengalami suatu kemerosotan yang sangat luar biasa. Keimanan mereka, ya, peribadatan mereka kepada Tuhan betul-betul sedang mengalami kemerosotan. Dan ternyata itu berdampak kepada kehidupan lahiriah mereka. Hal-hal yang spiritual itu berdampak kepada hal-hal yang lahiriah, natural, hal-hal yang badani ini, saudara. Nah, itu terjadi dalam kehidupan orang Israel, dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Ketika rohani mereka mengalami keadaan yang merosot, maka itu berdampak pada kehidupan lahiriah. Bahkan firman Allah berbicara ini berdampak kepada keadaan bangsa.
umat Israel secara keseluruhan sebagai bangsa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami masa-masa penindasan. Mereka sedang mengalami masa-masa penganiayaan. Mereka sedang mengalami masa-masa tekanan. Secara lahiriah akhirnya apa? Mereka mengalami keputusasaan. Mereka mengalami kekecewaan. Mereka mengalami kepahitan. Mereka mengalami kemerosotan secara finansial, ekonomi, dan lain sebagainya, saudara. Belum tekanan-tekanan yang lain banyak dihadapi oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika itu datang nubuatan firman Tuhan, dan ini adalah merupakan sebuah pengharapan. Firman Allah berkata di sana dinubuatkan tentang apa? Tentang lahirnya, hadirnya. Ya. Di sini dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, di tengah kegelapan, di tengah keadaan yang suram, saudara, lahirlah sebuah pengharapan, datanglah sebuah pengharapan, dan pengharapan itu hadir di dalam suatu pribadi yang bernama Yesus. Pengharapan itu hadir, datang dalam sebuah pribadi, kepada sebuah pribadi yang bernama Yesus, Putra Allah yang kudus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata kepada kita, ketika kita sedang berada dalam situasi yang sulit, ya, ketika kita berada di dalam keadaan yang berat, tekanan yang berat, baik secara finansial, baik secara ekonomi, baik keluarga, pekerjaan, saudara, termasuk saudara hal-hal yang spiritual, ya, rohani, kita mengalami keadaan yang sulit. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Kenapa, saudara? Karena ada seorang pribadi yang menjadi jawaban buat kita, ada jaminan kita, yaitu apa? Yesus. Amin. Yesus adalah jaminan atas semua persoalan, masalah, persoalan, tantangan, tekanan hidup yang kita alami hari-hari ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat, ya, firman Allah memberikan penegasan tentang 4 hal di sini, tentang Raja Damai itu, tentang Yesus yang adalah jawaban dari keadaan yang sulit yang sedang dihadapi umat Tuhan pada waktu itu. Dikatakan di sana namanya disebutkan orang pertama. Nah, itu ya. Yesus adalah jawaban dari pengharapan ini, ya. Pertama, dia adalah penasehat ajaib. Haleluya. Apa itu penasehat ajaib? Artinya, saudara, Yesus itu adalah seorang mentor. Dia adalah seorang yang dapat membimbing kita. Dia adalah seorang yang dapat menuntun kita, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita. Dia dapat menasehati kita, dia dapat membimbing kita. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari ini kita banyak mengalami kebingungan. Apalagi kita hidup di era medsos sekarang, media sosial sekarang, ya, dengan berbagai macam informasi yang kita terima, yang akhirnya membuat apa? Kita bingung. Karena banyak berita-berita hoax sekarang, ya. Banyak berita-berita yang tidak benar sekarang. Ada fitnahan, ya, macam-macam, saudara, yang kita dengar, yang membuat akhirnya kita menjadi bingung. Ini yang benar yang mana ini? Dengar baik-baik. Ada sebuah pribadi yang bernama Yesus. Dia adalah penasehat ajaib. Sebab itu, supaya kita tidak bingung, datanglah kepada dia. Datanglah kepada Yesus. Datanglah berdoa, datanglah minta petunjuk kepada dia. Karena dia adalah penasehat yang ajaib, yang dapat menuntun kita, yang dapat membimbing kita, yang dapat mengarahkan kita kepada hal yang benar dan hal yang tepat. Amin. Jika engkau bingung hari-hari ini, jika engkau bimbang hari-hari ini, datanglah kepada Yesus. Berharaplah kepada Yesus, puji Tuhan, sebab dia adalah penasehat yang ajaib. Amin. Dia penasehat yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua dikatakan di sini apa? Allah yang perkasa.
Wah, di sini juga dikatakan Allah yang gagah perkasa. Kalimat ini juga maksudnya Allah yang besar kekuasaannya, besar kekuatannya. Kekuatannya besar, saudara. Artinya apa? Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Allah. Besar dia, saudara. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Yesus adalah jawaban dari setiap permasalahan, persoalan yang kita hadapi. Kita mengalami sakit penyakit hari-hari ini, kuasa Tuhan lebih besar dari sakit penyakit kita. Kita mengalami masalah ekonomi hari-hari ini, kuasa Tuhan sanggup menjadi jawaban dalam hidup kita. Amin, saudara. Apalagi kita mengalami masalah dalam rumah tangga yang kelihatan tidak ada jalan keluar lagi, tidak mampu lagi kita. Kuasa Tuhan mampu untuk memberikan pemulihan dan pertolongan di dalam rumah tangga kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan sakit hati. Milikilah pengharapan dalam Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah yang perkasa, kata firman Tuhan. Kuasanya terlalu besar, kuasanya terlalu hebat, kuasanya terlalu dahsyat untuk memberi pertolongan buat kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga dikatakan apa? Bapa yang kekal. Ini bicara tentang apa? Ini bicara masalah waktu, keadaan. Saudara, ini berbicara tentang apa? Allah berdaulat atas situasi dan kondisi. Allah berdaulat atas waktu. Allah berdaulat atas keadaan. Semua semua dikendalikan oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan situasi kondisi sekarang ini semua ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam kendali Yesus, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dia Bapa yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang mengatur segala-galanya. Itu sebabnya kalau kita lihat situasi dan kondisi ini, ya, pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu semua ada dalam kontrol Tuhan. Dia Bapa yang kekal. Gak ada yang terjadi di dunia ini yang lepas dari kendali Tuhan, yang lepas dari kontrol Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi saudara, ketika situasi yang berat kita hadapi hari-hari ini, datanglah kepada Yesus, karena Dia adalah Bapa yang kekal. Amin, saudara. Waktu Dia yang atur keadaan, Dia yang atur angin ribut, Dia yang atur, saudara. Oh saudara, virus yang terjadi, Dia ada dalam kendali Tuhan semuanya. Jadi bagi saudara yang memiliki pengharapan dalam Yesus, saudara yang datang selalu bersyukur, berdoa, berseru kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Jangan takut. Amin, saudara. Jangan bimbang. Haleluya. Dia Allah kita yang mengatur semua keadaan ini. Dia Bapa yang kekal. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, perhatikan. Dikatakan di sana Raja Damai. Puji Tuhan. Maksudnya apa? Dia adalah Sang Raja Damai. Dia adalah sumber damai. Dia adalah sumber sukacita. Dia adalah sumber ketenangan. Dia adalah sumber kebahagiaan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi keadaan hari-hari ini banyak membuat kita kehilangan damai sejahtera. Situasi keadaan hari-hari ini banyak membuat kita tidak tenang. Banyak membuat kita menjadi khawatir, banyak membuat kita menjadi takut, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan, Dia Yesus Tuhan kita. Dia hadir, Dia datang untuk memberi damai dan sejahtera buat kita semua. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Itu sebabnya jadikan momen Natal ini, di mana seluruh umat Tuhan merayakan Natal Kristus, kelahiran Kristus. Jadikan ini sebagai momentum, jadikan ini sebagai kesempatan untuk benar-benar kita menaruh harap kepada Tuhan. Dan di sanalah kita akan mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Haleluya, puji Tuhan. Ketenangan yang sejati, ketentraman yang sejati, sukacita yang sejati. Sebab Dia adalah Raja Damai,
sumber damai sejahtera itu. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sambutlah Yesus dalam hidup kita. Sambutlah dia di dalam hidup kita. Maka dia akan menjadi jawaban yang pasti buat kita. Dia penasehat yang ajaib. Amin, saudara. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin, puji Tuhan. Hatiku tenang berada dekat. Amin. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat. Kau telah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah Pemikat hatiku. kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Berada dekat-Mu. Pemikat hatiku. Hatiku tenang, amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah sumber pertolongan kami. Kaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Amin. Amin. Di saat kami lemah, Engkau memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Di saat kami berkekurangan, Engkaulah yang mencukupkan semuanya Tuhan. Engkaulah Raja kami. Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Kau sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber harapan kami. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkaulah sumber kekuatan hati. Tempat Engkaulah tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. kami susah. Tempat perlindunganku. Kau benaran Dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam Ya, kuasa-Mu kelemahan. nyata Tuhan di dalam kelemahan kami. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidup. Menopang seluruh hidup kami. Dari mana Dari mana datang pertolongan? hanya Yesus pertolongan. Mari sama-sama katakan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan
Yesus, kami percaya Tuhan. Apabila kami datang untuk menyembah Engkau, datang bersujud di hadapan, Engkau akan memberikan kami pertolongan. Engkau akan memberikan kami kekuatan. Engkau akan memberikan kami perlindungan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Karena Engkaulah sumber penolongan. Haleluya. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber perlindungan kami, Bapa, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap hati yang susah, yang lemah Tuhan. Amin, amin, amin. Jamah setiap hati kami Tuhan, kuatkan kami, bangkitkan iman kami kembali Bapa, di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkaulah pengharapan kami yang sejati Tuhan. Engkau telah hadir Tuhan di dunia ini Tuhan, sebagai penolong kami, sebagai kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan, seluruh umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan, jamah kuatkan kami Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Saat-saat ini Tuhan, kami membutuhkan perlindungan-Mu. Kami membutuhkan kekuatan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bangkari kami dengan malaikat di surga. Perlengkapi kami Tuhan, hamba-Mu, anak-anak-Mu, dengan perlengkapan senjata Allah, sehingga kami dapat melawan segala tipu daya iblis di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Kau kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka Tuhan, untuk tetap setia melayani Engkau, tetap setia Tuhan di dalam ladang-Mu Tuhan, pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu, di mana Tuhan percayakan bagi hamba-hamba-Mu. Kuatkan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mencukupi semua kebutuhan mereka Bapa, penuhi semua kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Jamah hati mereka, jamah keluarga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan berkat jasmani terlebih berkat rohani-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi dengan mereka dengan Roh-Mu Tuhan, Roh akan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh keperkasaan, Roh hikmat, Roh kearifan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan karunia-karunia-Mu Tuhan, penuhi mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah ke nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau membangkitkan Tuhan semangat kami kembali saat ini, khususnya yang bersama kami di dalam mesbah doa pada pagi hari ini. Engkau membangkitkan iman kami, Engkau menguatkan iman kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga yang lemah Tuhan Kau kuatkan, dan sakit Kau sembuhkan, Kau pulihkan dengan sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan Engkau Tuhan, Kau turunkan tangannya Bapa, apabila mereka mengangkat tangannya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Dan kami juga serahkan pemerintahan kami, kota kami, lingkungan tempat tinggal kami, di sekitar daerah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan para pemimpin kami. Oh Tuhan Yesus, berikan iman bagi mereka, khususnya bagi pemimpin kepala daerah sudah terpilih. Berikan mereka Tuhan, oh Tuhan, segala kerendahan hati Tuhan, untuk mereka boleh menjadi pejabat, menjadi pemimpin daerah yang baik.
Yesus. Terima kasih, kami percaya bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati lewat para pemimpin-pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Kami serahkan terus dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau jaga pelihara para pemimpin yang telah Kau pilih bagi kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi keamanan bangsa kami, khususnya bagi TNI Polri Tuhan, supaya mereka boleh bertindak tegas. Oh Tuhan, menangani masalah-masalah kerusuhan, masalah-masalah yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala keamanan ketentraman bangsa ini oh Kau kuasai sepenuhnya. Kami percaya Yesus reign atas Indonesia. Yesus yang memerintah Indonesia. Yesus memerintah kota kami, daerah tempat tinggal kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yang bekerja, anak-anak yang sekolah, dan khususnya juga para pegawai swasta, pegawai negeri, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkat-Mu melimpah bagi setiap anak-anak dalam usaha apapun yang mereka lakukan. Berkat-Mu melimpah Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat Abraham, Ishak, Yakub melimpah atas anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang percaya dan berharap kepada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam Yesus ada pengharapan yang sejati. Yes. Ada kekuatan yang baru, Amen. ada kemenangan, ada kesembuhan, dan Ya. ada pemulihan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang lemah dikuatkan, Yang miskin diperkaya. Amin. yang Melihat yang katakan sekali lagi. yang yang Miskin diperkaya, yang tabung Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Dia lahir. Hosana, Hosana, Dia lahir. Yesus lahir bagiku. Hosana, Hosana, Dia lahir. Dia lahir bagiku. Dia lahir. Dia lahir bagiku. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yesus datang, Yesus lahir, Yesus berdiam, dan Dia tinggal dalam hidup kita. Amin. Adalah jaminan dari pengharapan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Siaplah kami melangkah di hari ini bersama Engkau Amin. di dalam kekuatan, kasih, dan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jagai lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kuasa sakit, penyakit, virus, corona kami tolak, hancurkan Dalam dalam nama nama Yesus. Yesus. Kuasa apapun yang mengganggu, merongrong kami tolak, hancur, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berkemenangan di dalam Engkau. Suami kami, istri kami dimanapun berada, anak-anak kami dijaga dan dilindungi oleh Engkau. Tutup tembus dengan kuasa darah-Mu. Jemaat dimanapun berada dijaga, dilindungi selalu. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Kristus memerintah atas kami. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai Dia datang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus reigns 7 times. Go. Jesus reigns. 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 Amin. Haleluya. Selamat pagi.